Pristono memasuki ruang sidang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan kursi roda. Kepada wartawan saat tiba di pengadilan Tipikor, Udar mengaku kakinya sakit sehingga harus menggunakan kursi roda. 2 hari lalu terdakwa Udar Pristono juga mengaku sakit sehingga sidang pembacaan vonis yang seharusnya dilakukan pada Senin 21 September terpaksa ditunda hari ini. Meski masuk ke ruang sidang dengan kursi roda, Udar langsung berdiri usai hakim membacakan vonisnya. Udar yang divonis 5 tahun langsung bergegas menghampiri tim penasehat hukumnya dengan berjalan sendiri. Saya belum bisa berkomentar ya, masih berpikir. Ke informasi lain, Pemirsa, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono divonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor berpendapat dari 3 dakwaan, Udar hanya terbukti bersalah pada dakwaan kedua, yaitu menerima suap atau gratifikasi. Udar mengaku masih memikirkan langkah banding atau tidak. Dengan menggunakan kursi roda, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tipikor menilai Udar tidak terbukti korupsi dan melakukan pidana pencucian uang. Menyatakan terdakwa Insinyur Udar Pristono MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidiar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 250 juta rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Usai sidang, Udar sempat lupa dengan kursi rodanya dan meladeni wawancara wartawan bersama kuasa hukumnya. 78 juta Anda dihukum 5 tahun. Catat itu, tidak pernah ada. Baru gara-gara ini. Negara ruginya di mana? Nggak ada. Korupsi itu kalau negara rugi. Ini nggak ada negara rugi. Beli mobil 24 juta, jual 100 juta, dianggap gratifikasi. Padahal pasaran 120 juta. Artinya kan tetap banding, Bang. Kita tunggu dari mereka. Mereka banding, kita sikat. Ya. Tapi sekarang kita buktikan, kita sudah bisa sikat. Ya, dengan busway itu cerita bohong semua. Perjalanan kasus korupsi yang menjerat Udar berawal di tahun 2014 atau sejak Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Joko Widodo mencopot Udar dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Hanya berselang 2 bulan usai dicopot, Udar ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. 4 bulan kemudian, Kejaksaan Agung menahan Udar. Udar mulai mencari jalan mengajukan gugatan pra-peradilan, sementara Kejaksaan Agung mulai menyita sejumlah aset Udar. 7 bulan ditahan Kejaksaan Agung, sidang perdana Udar sempat ditunda karena Udar tidak didampingi kuasa hukum. Ada 3 dakwaan jaksa yang ditudingkan kepada Udar, diantaranya korupsi pengadaan bus Transjakarta, gratifikasi, dan pencucian uang. Atas 3 dakwaan ini, jaksa menuntut Udar dihukum 19 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Namun Majelis Hakim Tipikor berpendapat Udar terbukti bersalah dalam dakwaan subsidiar kedua, yaitu gratifikasi menerima uang 78 juta rupiah dari Yedi Kuswandi melalui anak Udar, Aldi. Masalah korupsi busway tidak terbukti 2012-2013. Ini kan ada bukan saya koruptor busway, tidak ada sama sekali. Tadi kan jadi hanya karena saya membeli mobil teman-teman yang memang hak saya jual kembali dengan harga 100 juta itu harga pasaran, bukan harga yang mahal. Selain itu, sejumlah barang bukti yang disita oleh Kejaksaan diminta Hakim Tipikor untuk dikembalikan kepada Udar Pristono. Di antaranya 2 unit rumah, 2 unit kios, 2 unit apartemen, dan 7 unit kondotel yang tersebar di Jakarta, Bogor, dan Bali. Liputan Metro TV.